Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Ustadzah Wulan. Kali ini Ustadzah akan menerangkan tematik muatan SBDP. Sebelumnya persiapkan alat tulis dan buku bupenanya ya. Nah, kalau sudah, mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal karya seni patung. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Muatan SBDP. Apa itu karya seni patung? Sebelumnya, kita mengenal karya seni rupa terlebih dahulu. Karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu dua dimensi. Contohnya adalah lukisan dan batik. Kita sudah mempelajari di kelas 5. Yang kedua, 3 dimensi. Contohnya adalah patung. Nah, ini yang nantinya kita akan pelajari. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Patung meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, figuratif. Bentuk patung yang realis seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Non-figuratif. Bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Fungsi patung. Patung religi sebagai sarana untuk ibadah dan bermakna religius. Patung monumen untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Patung arsitektur berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Patung seni hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung apa saja ya? Alat dan bahannya dibagi menjadi dua, lunak. Bahannya seperti tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Alatnya butsir, meja putar, dan cetakan. Keras, bahannya adalah batu, kayu jati, marmer. Sedang alatnya adalah palu dan pahat, serta amplas. Teknik-teknik pembuatan patung. Yang pertama, teknik membutsir. Teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya butsir atau pisau sudip. Bahannya tanah liat atau plastisin. Yang kedua, teknik memahat. Bisa lihat di gambar ya. Teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya pahat dan palu. Bahannya bisa kayu atau batu. Yang selanjutnya, teknik mencetak. Dibedakan menjadi dua jenis. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Lihat di gambar ya. Alatnya adalah cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Itu contohnya ada cetakan kuda,
apel, guci, dan masih banyak lagi. Bahannya semen, gips, fiberglass, atau emas cair juga bisa. Teknik selanjutnya, teknik konstruksi. Digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara penyusunannya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Bisa lihat di gambar. Alatnya itu adalah rangka bangunan atau meja putar. Sedangkan bahannya tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Contoh yang ada di samping itu ada patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Ada patung Pancoran juga ada itu. Merancang pembuatan patung. Yang pertama, membuat sketsa. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Yang kedua, memilih alat dan bahan. Menentukan alat bahan menggunakan yang lunak atau yang kasar, seperti yang diterangkan tadi. Memilih teknik pembuatan. Teknik pembuatan menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Bahan lunak biasanya menggunakan teknik membusir dan mencetak. Bahan keras biasanya menggunakan teknik memahat dan konstruksi. Ayo berkreasi. Coba kalian buka buku Bupena halaman 35, keterampilan kinerja produk. Silahkan nanti dibaca. Itu adalah praktek membuat patung hewan, ikan, amfibi, dan reptil. Silahkan coba di rumah ya. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.